Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
selamanya. Kami mau percaya Tuhan. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali rasanya dapat bertemu lagi dalam rahmat dan kemurahan Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Mari kita mensyukuri hidup ini hanya kepada Tuhan yang telah menemani kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Glory, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Kita mau segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia yang layak menerima pujian pengagungan dari setiap kita. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
Betapa dahsyat Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, dan walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau besar Tuhan, hanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab Kau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. How great is our God. Terima kasih Yesus. Yes, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan iman.
bagian kami pada pagi hari ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat bagi Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, berkati setiap kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Izinkanlah hari ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu, dan biarlah kebenaran Alkitab firman-Mu hari ini menjadi bagian kami, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan dan menyaksikan di rumah masing-masing. Biarlah perenungan hari ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya akan memberi tema hari ini, Tuhan menjadi pilihan satu-satunya. Tuhan menjadi pilihan satu-satunya. Yosua 24, mungkin firman Tuhan ini sudah cukup sering kita dengarkan, tapi saya rindu kita merenungkan kembali firman Tuhan ini. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan pilihan satu-satunya itu sangat penting. Tuhan bukan salah satu, tapi Tuhan satu-satunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Yosua 24 ini merupakan tulisan Yosua yang terakhir di kitab ini, pasal 24. Dia menutup dengan kata yang indah, dengan satu keputusan yang indah, dengan satu pilihan yang paling tepat, dan juga pilihan yang berat. Karena memilih Tuhan menjadi satu-satunya di tengah banyaknya Allah yang ada pada saat itu bukan hal yang gampang. Makanya kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Yosua berbicara kepada seluruh bangsa itu, umat pada saat itu. Dia berkata, pilihlah Tuhan. Itu tidak gampang karena Allah itu kudus, Allah itu cemburu. Tetapi bangsa itu berkata, tidak, kami akan mengikut Tuhan. Kemudian kalau kita melihat ayat 25, Yosua mengadakan perjanjian, mengikat perjanjian, sehingga perjanjian itulah yang membuat bangsa Israel harus konsisten, harus komit mengikut Tuhan satu-satunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada saat ini di masa-masa penuh dengan pertanyaan, penuh dengan pilihan. Ketika saudara menonton acara ini, itu juga pilihan. Di tengah banyaknya tayangan-tayangan yang bisa kita ikuti, yang mungkin jauh lebih menarik daripada mendengarkan firman Tuhan. Tapi ketika kita memilih untuk mengikuti firman Tuhan, itu adalah pilihan. Nah, hari ini kita mau menjadikan Tuhan pilihan satu-satunya. Mari kita belajar. Pertama, kenapa Tuhan menjadi satu-satunya? Saudara, kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat 13 sebelum pembacaan kita ini adalah satu tentang pembaharuan perjanjian di Sikem. Bagaimana Tuhan menceritakan bagaimana pertolongan dia, pemeliharaan dia kepada bangsa Israel, kepada tua-tua Israel, dihadirkan oleh Yosua sebagai saksi mata tentang betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan menolong bangsa Israel. Sehingga ketika Yosua membeberkan pertolongan, kebaikan Tuhan, dan muncullah ayat yang 15, keputusan dia beberkan semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada bangsa itu. Nah, pertama, kenapa kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya? Karena Tuhan memang layak disembah satu-satunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dari seluruh kitab perjanjian lama, Tuhan tidak langsung serta-merta dia menyuruh kita menyembah dia tanpa alasan.
Enggak. Tuhan selalu membuat alasan kenapa dia layak disembah. Karena apa? Tuhan menyatakan kebaikan dia. Tuhan menyatakan campur tangan dia. Sehingga Tuhan menyatakan dirinya, aku Allah yang kudus, Allah yang patut disembah. Bahkan ada kata Allah yang cemburu. Karena apa? Dia satu-satunya yang sempurna menolong. Makanya kalau kita mau menjadikan Tuhan satu-satunya pilihan untuk disembah, kita harus mengingat setiap kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat Mazmur Raja Daud, Mazmur 34, apa dikatakan di situ, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ketika Yosua mengambil keputusan menjadikan Tuhan satu-satunya, karena dia mengecap, dia melihat. Kita lihat perjalanan mulai Yosua naik dan namanya mulai terkenal itu dari Bilangan 13. Bagaimana Tuhan memilih dia salah satu dari 12 pengintai. Dia salah satu dari 12 pengintai dan dia satu-satunya dan yang berani menyatakan bahwa tanah Kanaan tanah yang layak diduduki. Dia mengenal Tuhan dan bersama dengan Kaleb dia menonjolkan nama Tuhan. Karena apa? Dia mengalami Tuhan. Nah, kalau kita mau menjadikan Tuhan satu-satunya yang layak disembah, pertama kita mengalami Tuhan dulu. Kita mengenal Tuhan dulu. Yosua berani mengambil keputusan, dia mengenal Tuhan secara pribadi. Saya sangat setuju dengan perkataan mendengarkan Tuhan dari orang lain tidak akan sebanding dengan mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau kita hanya mendengarkan Tuhan, kurang begitu kuat untuk kita mencintai dia. Karena beda-beda orang kesaksiannya. Makanya stop, kalau kita terlalu mendengung, mengidolakan kesaksian orang, sekarang kita harus berkata kepada diri kita, aku harus mengalami Tuhan dulu. Mengalami Tuhan itu jauh lebih kuat kita mencintai Tuhan daripada kita hanya mendengarkan dia dari mulut orang. Makanya kita bersyukur kasus COVID-19 ini sebenarnya memberikan kita waktu untuk mengalami dia secara pribadi. Karena apa? Kita ada dalam masa karantina, kita dirumahkan, bahkan kita mengalami namanya kesusahan. Dan lewat kesusahan itu Tuhan mengizinkan kita mengalami dia secara pribadi. Nah, hari ini mengenal Tuhan, mengalami Tuhan akan membuat kita menjadikan dia satu-satunya, bukan salah satu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, bagaimana dia menjadikan Tuhan satu-satunya? Perhatikan baik-baik. Saya sangat tertarik kata-kata ini. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, artinya di sini Yosua tidak memaksakan umat itu percaya kepada Tuhan, tapi dia memberikan penawaran. Akhirnya mengikut Tuhan itu adalah pilihan, bukan paksaan. Makanya ketika kita memilih Tuhan, itu bukan datang dari luar, tapi dia datang dari dalam kita. Kalau kita mengikut Tuhan karena kata orang atau didesak orang lain, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, kita bisa saja akan tinggalkan Tuhan karena ada ilah-ilah yang lain. Tapi Yosua berkata, pilih, jikalau kamu tidak baik, anggap baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Artinya yang kedua, jikalau Tuhan satu-satunya, kita siap menerima konsekuensi dari setiap pilihan kita. Mengikut Tuhan satu-satunya adalah bukan berarti kita selalu ada di zona nyaman. Menjadikan Tuhan satu-satunya tentu ada tawaran-tawaran yang lain. Menjadikan Tuhan satu-satunya tentu butuh komitmen, butuh kaki yang berdiri tegap, butuh telinga yang lebar, butuh hati yang besar. Karena apa? Tentu akan ada tawaran, akan ada ejekan, akan ada sindiran, akan ada kekhawatiran, akan ada kecemasan, akan ada pikiran-pikiran yang liar yang mungkin tidak terkontrol lagi. Tapi hari ini kita mau jadikan hari ini kalau Tuhan satu-satunya, berarti siap menerima setiap aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, sering sekali kita berkata begini, ikut Tuhan kok begini. Di kasus sekarang, semua kita mengalami kesulitan, siapapun dia. Gereja pun mengalami kesulitan, orang Kristen pun mengalami kesulitan, siapapun dia mengalami kesulitan.
Ketika kita menghadapi kesulitan itu, tentu mau tidak mau kita berpikir, apakah menyembah Tuhan satu-satunya itu udah pilihan yang tepat? Ketika mulai goyah kita dengan apa yang kita pandang tidak seperti yang kita harapkan, apa yang kita lihat seolah-olah jauh daripada apa yang kita bayangkan. Nah, hari ini itu keputusan ada di tangan kita. Artinya Tuhan gak mau diduakan. Kata Yosua berikutnya apa? Tuhan itu cemburu dan Tuhan itu kudus. Kalau Tuhan itu kudus, kita ingin menyembah Dia dengan kekudusan juga. Kalau Tuhan itu ada di tempat kudus, berarti kita menghantiri Dia dengan sikap yang kudus. Artinya ketika kita menyembah Dia dengan kekudusan, apa yang ada di mulut harus selaras dengan apa yang di pikiran, selaras dengan apa yang kita tindaki. Itu kudus. Jadi kudus itu menghantiri Tuhan yang kudus, kita juga ingin menjuntai Dia dengan tindakan yang kudus, dengan cara yang kudus. Contoh sederhana, kalau kita mau menyentuh Dia, menyembah Tuhan dengan kekudusan, mari kita berlaku dengan cara yang kudus. Tidak membuat Tuhan jadi tameng atau topeng, tapi menjadikan Tuhan itu benar-benar real, Tuhan yang satu-satunya kita sembah, Tuhan yang gak ada duanya, dan Tuhan yang Dia sendiri ada di hati kita. Dia sendiri yang ada di pikiran kita. Oke, bagaimana? Mengalami Tuhan secara pribadi dan berani mengambil keputusan, tentu ada resiko, ada konsekuensinya. Ingat, mengikut Tuhan tidak seperti seindah yang kita bayangkan. Tapi perhatikan kalimat-kalimat baik. Tidak seindah yang kita bayangkan, tapi berujung dengan keindahan. Berujung dengan kebaikan. Yang terakhir, yang kita mau belajar hari ini. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai-sungai Efrat, Allah yang Amori yang negerinya kamu diami lagi. Artinya ada Allah-Allah lain. Allah yang kita sembah sekarang mungkin bukan Allah yang seperti di konteks Yosua ini, tapi Allah yang lain bisa saja. Yang kita sembah Mammon kah? Teknologi kah? Allah yang kita sembah bisa saja kerjaan kita kah? Allah yang kita sembah apakah itu pasangan kita kah? Allah yang kita sembah bisa saja itu profesi kita kah? Apakah itu menjadi dewa yang kita sembah hari ini? Banyak sekali yang saat ini berkuasa dalam hidup kita. Nah, kita pilih sekarang. Ketika uang hilang, mampu gak kita tetap percaya fokus kepada Tuhan? Ketika kita hari ini dirumahkan, usaha kita bangkrut, atau mungkin kita menjadi bagian dari orang yang di PHK karena kasus corona ini, mampu gak kita tetap fokus kepada Tuhan? Ketika gereja kita kehilangan pendapatan dan kita menjadi pelayan-pelayan yang hanya karena anugerah kita hidup, mampu gak kita tetap fokus memandang Tuhan? Itu yang sekarang. Allah kita mungkin kita sembah Dia, kita layani Dia, tapi di hati kita sudah ada Allah lain yang menarik kita, yang memikat hati kita. Sekarang putuskan supaya kita bisa melihat cara Tuhan menolong kita. Kemudian kalimat terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku. Saudara, Yosua adalah seorang imam, tapi dia seorang bapa. Dia memastikan seisi rumahnya akan menyembah Tuhan, menjadikan Allah satu-satunya yang kita sembah. Apakah kita sudah bisa pastikan seisi rumah kita menyembah Allah yang benar, menyembah Tuhan yang benar? Berarti apa? Di tengah masa-masa corona ini ada sisi baiknya. Kalau dari segi parenting, ada komunikasi yang lebih kuat antara ayah dan ibu dan anak. Dulunya papa dan mama sibuk di rumah, sekarang dipaksa oleh keadaan untuk ada di rumah. Dan dulunya anak suka berkeliaran karena gak betah di rumah, dipaksa oleh keadaan untuk ada di rumah. Tapi kalau kita bertanya, sudahkah masa-masa karantina ini kita pakai untuk menyembah Tuhan? Atau malah masa-masa karantina ini kita sibuk dengan gadget kita masing-masing, kita sibuk dengan pikiran kita masing-masing? Yosua berkata, aku dan seisi rumahku. Saudara, pastikan di masa-masa kita PSBB ini, kita boleh memastikan apakah kita seisi rumah sudah beribadah. Gereja-gereja begitu hebat sekarang menawarkan ibadah, menjumpai kita di rumah, menghadirkan ibadah lewat pengeras suara dari setiap gereja. Apakah kita sudah benar-benar mampu memastikan seisi rumah kita akan beribadah kepada Tuhan?
Hari ini bagaimana caranya seorang bapa, seorang orang tua memastikan, buatlah interaksi yang baik dengan anakmu. Pertanyakan imannya kepada anakmu. Pertanyakan Tuhan yang kita sembah. Jangan sampai ibadah di rumah hanya formalitas, atau anak mengikuti ibadah karena tanda kutip takut kepada orang tua. Tapi sudah enggak kita pastikan bahwa ibadah yang kita bangun di rumah adalah ibadah karena kesadaran, bukan karena tekanan atau paksaan. Sudahkah kita pastikan seisi rumah kita sudah percaya bahwa Tuhan satu-satunya, bukan salah satu yang layak disembah. Tuhan satu-satunya yang patut dipuji dan disembah. Mari hari ini kita belajar dari firman Tuhan, menjadikan Dia satu-satunya. Ingat baik-baik, keadaan boleh berubah, situasi boleh makin sulit, tapi saat kita mengambil keputusan satu-satunya Tuhan jadi pilihan kita, satu-satunya Tuhan juru selamat kita, saya pastikan kita berada di tempat yang aman. Tapi manakala kita mulai menduakan Dia, mulut kita menyembah Dia, tapi hati pikiran kita sudah terbagi memikirkan ilah yang lain oleh karena desakan kebutuhan atau oleh karena kekhawatiran, maka di saat itu kita tidak akan merasakan namanya pertolongan Tuhan dengan cara yang sempurna. Nah, hari ini yang ketiga, sebagai orang tua, pastikan seisi rumahmu percaya dan menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan karena tekanan atau karena dipaksa, tapi beribadah kepada Tuhan seisi rumah menyembah Tuhan karena memang sama-sama sudah mengalami, sama-sama sudah merasakan, sama-sama sudah menikmati kasih setia Tuhan, sehingga bolehlah kita berkata seisi rumah kita akan beribadah dan melayani Tuhan. Jadikanlah Tuhan pusat satu-satunya dan izinkanlah Tuhan sumber pengharapan, sumber pertolongan. Berjalan bersama dengan Tuhan selalu ada jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, izinkan kami memilih Engkau satu-satunya sebagai sumber pertolongan. Izinkan kami Tuhan menjadikan Engkau satu-satunya yang kami sembah, satu-satunya Tuhan di hidup kami. Tidak ada Allah yang lain Tuhan. Sekalipun kami ada dalam kondisi tertekan, kondisi kesulitan, mungkin kami mengalami bahaya, mengalami masalah yang bertubi-tubi, izinkanlah Tuhan Engkau satu-satunya yang kami sembah. Dan biarlah setiap keluarga-keluarga dapat memastikan bahwa seisi rumah sudah menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sentuh kami, jamah kami, jumpai kami, supaya kami merasakan kami tidak sendiri menjalani hidup. Ada Tuhan yang maha baik, yang sangat baik menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan yang
bersyukur Tuhan, untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh datang kepadamu Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai setiap kami Tuhan. Biar tangan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami tak akan takut, kami tak akan gentar, karena kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Yesus bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.